Ajarlah mereka melakukan apa segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Ini yang nyiksa kalian. Aku akan menyertai kalian sampai ke akhir zaman. Iblis itu memang sampai kiamat menyertai kita. Permasalahannya adalah ketika oknum tersebut yang keluar dari kubur, ajarlah mereka, perintahkanlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus anak Maria pernah nggak memerintahkan menjadi Kristen? Yesus anak Maria pernah nggak memerintahkan kemudian untuk ke gereja ibadah minggu? Yesus anak Maria pernah nggak memerintahkan kemudian untuk jangan bersunat? Yesus anak Maria pernah nggak untuk mengajarkan meninggalkan Taurat? Tidak pernah. Berarti aku yang keluar dari kubur berkata yang kuperintahkan kepadamu itu bukan anak Maria. Kalau Anda mengatakan itu anak Maria, tunjukkan mana perintahnya kemudian untuk ibadah minggu. Ada? Tidak ada. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Kristus, anak Maria. Tapi Kristus yang wajib hukumnya untuk jangan dipercaya. Makanya jangan percaya. Saudara-saudara percaya. Sedangkan yang keluar dari kubur itu, sedikit lagi, 30 detik. Yang keluar dari kubur itu, tolak ukurnya adalah khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Sedangkan anak Maria di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti sejak Yesus keluar brojol dari ibunya sudah Kristus. Sedangkan yang keluar dari kubur baru dijadikan Kristus pada saat itu. Berarti dua Kristus yang berbeda. Dan ajarlah mereka, perintahkan mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ada perintah Yesus ibadah minggu? Enggak ada. Tapi yang memerintahkan kepada kalian untuk ibadah minggu siapa? Roh-roh yang ada di dalam diri kalian. Itulah yang kalian sebut Roh Kudus. Padahal di dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh. Sebab nabi-nabi palsu. Berarti tidak setiap roh itu adalah benar. Meskipun Anda katakan roh kebenaran. Tapi kalau ajarannya tidak benar, ya tetap aja salah. Saya kira begitu saudaraku. Bahwasanya pertanyaan saya sederhana. Adakah Yesus mengajarkan untuk ibadah di gereja hari Minggu? Itu aja dulu. Silakan. Baik, silakan Pak beritakan. Ya, Pak beritakan. Iya Bang, saya mau tentang pernyataan di dalam Matius 24 dulu, karena itu kan yang dibahas tadi, yang awal waktu saya mau nyambung. Jadi itu pertanyaan murid-murid kepada Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu kan saya nggak selesai, kemudian dihentikan. Jadi pada saat Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-murid bertanya, maka jawab Yesus kepada mereka itu, nyatakanlah kitanya kepada kami, masa manakah perkara itu berlaku kelak, dan apakah alamat kedatangan dan kesudahan alam ini. Jadi ada tiga hal tentang hal kedatangan Tuhan, dan tentang alamat kedatangan Tuhan dan kesudahan alam ini. Dan itu langsung dijawab oleh Tuhan. Kita bisa baca sampai ayat yang ke-51. Dan ayat ke-30 di situ dikatakan tentang setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit. Artinya itu bicara tentang kedatangan Tuhan untuk menjemput gereja Tuhan. Ayat 30, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Jadi Yesus itu pada saat kedatangannya kedua kali, dia hanya sampai di atas awan dan dia suruhkan malaikat. Dikatakan malaikatnya Yesus. Artinya pernyataan Yesus ini, dia mengatakan malaikat itu ada miliknya. Betapa sangat berkuasanya Yesus kalau kita melihat mengangkat Matius 24 ini. Kenapa? Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Yesus ini yang bilang, dia menyuruhkan malaikatnya. Jadi tentang tanda-tanda kedatangannya kedua kali, itu pertanyaan dari murid-muridnya. Dan
Tuhan sampai dengan sejelas-jelasnya, sampai tentang cara dia akan mengangkat gereja Tuhan, sampai bagaimana posisinya dia ada di mana. Jadi itu bicara tentang akhir zaman, bukan tentang waktu Paulus. Kalau Paulus, sekali lagi, itu bicara tentang karunia penglihatan. Dan yang mendapat karunia penglihatan itu bukan hanya Rasul Paulus. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, maka itu sangat jelas ada beberapa juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendapat karunia penglihatan. Seperti Rasul Paulus alami. Banyak contoh-contoh, kalau kita bisa buka itu dalam kisah para rasul. Sudah? Ya, tapadol Guru ndak? Oke. Saudara, andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya itu abad pertama. Kita sudah nggak ada sekarang ini. Andai saja yang datang di padang gurun menemui Paulus itu adalah Yesus, kiamat sudah. Di abad pertama, di tahun 50. Itu sudah kiamat itu. Karena Yesus sudah mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini yang terjadi kalau aku yang datang. Kalau bukan aku yang datang, tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya. Sederhana kok itu. Sederhana. Tapi karena yang datang pada saat itu bukan aku, jangan kamu percaya. Karena kalau kamu percaya, kamu akan disesatkan. Maka apa endingnya? Orang-orang yang percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus, pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Engkau adalah penyesat, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah penyesat. Jelas itu. Berarti kalian ini mengikuti penyesat. Makanya kalian diusir. Tanda-tanda orang disebut penyesat, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda penyesat. Waspadalah kepada penyesat. Tanda-tanda penyesat, memanggil Yesus Tuhan. Di mana itu? Di Kristen. Kenapa bisa ada di Kristen? Karena percaya kepada Kristus yang datang di padang gurun. Saya ingin tanya kepada saudara, beritakan. Andai saja yang datang kepada Paulus itu Yesus asli, kapan dunia itu kiamat? Kapan itu akhir zaman terjadi? Andai saja Yesus yang datang kepada Paulus saat itu, pertanyaan saya, kapan akhir zaman itu terjadi? Silakan. Jadi yang datang kepada Paulus, yang Paulus lihat itu adalah bicara tentang penglihatan. Penglihatan. Dan itu juga didukung oleh firman Tuhan, bahwa 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan hal penglihatan itu bicara tentang karunia penglihatan. Penglihatan itu juga disaksikan di dalam kisah para rasul. Ada juga orang-orang yang selain Rasul Paulus mendapatkan karunia penglihatan itu. Pertanyaan itu saya. Itu adalah panggilan kepada Rasul Paulus. Pertanyaan saya, andai saja Yesus yang datang kepada Paulus saat itu, kapan terjadinya akhir zaman itu? Andai yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus itu, kapan akhir zaman? Pasti itulah akhir zaman, Bang. Ah, bagus, Tapi pintar. saya katakan ini kan penglihatan, Kenapa Bang. tidak terjadi akhir zaman pada zaman itu, padahal Yesus datang kepadanya? Karena Bang, yang datang kepada Paulus, penglihatan. iya betul, penglihatan, engkau akan melihat tanda. Malaikat di dalam kisah para rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga akan datang ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke surga. Kata malaikat.
Kata Yesus, aku ketika datang akan nampak di tengah langit sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yang datang berupa cahaya itu iblis. Lukas 10 nomor 11. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Bung, ketika iblis datang kepada Yesus di Lukas 4, dicobai Yesusnya, dibawa ke tempat yang paling tinggi. Lalu iblis mengatakan apa kepada Yesus? Yesus, ya paman, kalau kamu menyembah aku, menuhankan aku, maka segala kuasa di dunia ini akan aku berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Tidak. Kalau Yesus tidak terima, berarti Yesus kembali kepada standarnya. Dia hanya nabi, dia hanya rasul yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak ada kuasa dunia pada dirinya. Oke, singkat cerita. Ada yang keluar dari kubur, mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa ini yang menerima kuasa ini? Dan kuasa dari mana? Bukankah yang memberi kuasa itu iblis? Kuasa dunia? Dan yang menerima kuasa itu sudah pasti bukan Yesus? Berat itu kawan. Jadi ketika yang datang Yesus pada zaman itu, maka kiamat terjadi pada zaman itu. Tapi karena bukan Yesus yang datang, maka kiamat tidak terjadi. Kalau Anda mengatakan itu penglihatan, Bung, saya pejamkan mata sekarang ini. Saya berdoa. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Maka Tuhan itu ada. Tapi tidak ada cahaya. Tidak membuat saya buta. Tidak ada suara. Begitu juga orang yang lain. Ketika Yesus mengatakan, 2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Memang hadir. Karena diingat. Saya juga ini kalau mengingat orang tuaku, saya hadirkan orang tuaku dalam ingatanku. Itu maksud Yesus. Tetapi yang terjadi kepada Paulus berupa cahaya yang datang. Coba Anda ke gereja besok, ada nggak cahaya datang ketika Anda berdua dengan orang-orang ingat Yesus? Yesus. Ada nggak cahaya datang? Ada nggak kemudian suara? Apa kebenaran beritakan? Nggak ada. Yang terjadi di Paulus itu beda, Cak Ayu. Ya, itu beda. Jadi tolong, Anda sudah mengakui bahwa ketika Yesus asli itu datang, maka kiamat terjadi saat itu juga. Tapi karena bukan Yesus yang datang, Anda plesetkan. Itu kan cuma penglihatan. Nah, coba renungkan di poin itu. Itu buat saudara. Sekarang untuk saudara saya, Pendeta Yunus. Saya anak Tuhan. Anda anak apa? Saya anak manusia, Bang. Sebagaimana Yesus juga anak manusia. Kalau Anda mengaku sebagai anak Tuhan, berarti Anda ingin menyaingi Tuhan. Anak sapi adalah sapi. Anak kambing adalah kambing. Anak ayam adalah ayam. Anak kodok adalah kodok. Anak Tuhan adalah Tuhan. Makanya orang Kristen itu sama seperti iblis. Tidak mau lagi diperhamba. Paulus mendoktrin. Kalian bukan lagi hamba. Kalian adalah anak Tuhan. Iblis juga demikian. Mereka iblis tidak mau diperhamba. Tapi iblis tidak pernah sesombong kalian. Iblis tidak pernah mengaku bahwasanya mereka adalah pewaris. Kalau kalian mengaku pewaris, berarti kalian ini adalah Tuhan. Kalian ini adalah Tuhan. Dan kalau kita melihat konsep saudara, ingat ya, ingat. Di dalam Amsal 3, nomor 11, nomor 12, yang disebut anak Tuhan, adalah mereka yang tekun dengan setia mendengarkan, menjalankan segala tuntunan, perintah, aturan Tuhan tanpa pandang bulu. Ingat Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Yang disebut anak Elohim adalah mereka yang tekun mendengarkan didikan Tuhan seibarat anak yang mendengarkan didikan ayahnya. Sedangkan Kristen, didikan Tuhan yang mana yang Kristen lakukan?
diperintah sunat ditinggalkan, perintah puasa ditinggalkan, perintah satu Tuhan ditinggalkan, perintah sabat ditinggalkan, perintah jangan makan babi ditinggalkan. Jadi mana disebut anak Tuhan kalau begitu, Bang? Anak setan, iya, maaf. Anak setan yang mengaku anak Tuhan, yes. Kenapa? Karena hanya iblis yang menginginkan menghapus segala perintah Tuhan. Adam dikasih perintah, jangan mendekati buah pohon baik jahat. Jangan, iblis datang, dekati aja. Tuhan datang kepada Musa, jangan makan babi, jangan ini, jangan minum ini, jangan begini, jangan begini. Iblis datang, itu nggak ada apa-apanya, hilang semua. Yesus Kristus akan sia-sia mati di salib kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi sudah habis. Tipikal ini, tipikal siapa? Iblis kan? Menghapuskan perintah Tuhan. Maka iblis memerdekakan orang-orang Kristen dari kuk penghambaan. Jadi sekali lagi saudara Pak Yunus, kami bukan anak Tuhan. Kami adalah hamba Tuhan. Sama seperti Yesus di Kisah Para Rasul 4 Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Kemudian Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku adalah hamba Tuhan. Di mana? Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jadi Bang Suma dengan Yesus sama-sama hamba Allah. Sedangkan kalian bukan lagi hamba Allah. Kalian anak-anak Tuhan. Tetapi faktanya nih. Anda bukan hamba Tuhan, tapi faktanya. Nih dengarkan. Anda bukan lagi hamba Tuhan, tapi faktanya kalian ibadah. Jadi kalian hamba siapa ini? Menghambakan diri kepada Tuhan tidak mungkin. Karena Anda bukan lagi hamba. Kalian anak. Tetapi faktanya di hari Minggu kalian beribadah. Kalian menghambakan diri. Kalian berdoa. Kalian berdoa kepada siapa? Katanya bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Kalian hari Minggu nyanyi-nyanyi. Ngapain? Oh, kami sedang beribadah. Oh, kamu menghambakan diri? Iya. Loh, katanya bukan lagi hamba Tuhan. Berarti kalian menghambakan diri kepada syaitan yang datang kepada Paulus di padang gurun. Ayo. Giat lagi belajar, pelajari lagi Bible, itu dengan seksama dengan ini, insya Allah Bible mengantarkan kalian kepada hidayah. Demikian. Allah. Ya, silakan Pak Pendeta Ruben atau Pak Beritakan. Ya, tentang yang datang kepada Paulus, bicara tentang cahaya yang datang. Malaikat pun dikatakan cahaya. Ya toh, kalau dikatakan tentang kedatangan Tuhan seperti cahaya juga. Itu dalam Matius 24 yang Bang Suma angkat. Jadi jangan tidak serta-merta pada saat dikatakan cahaya. Kalau iblis itu dijatuhkan, aku telah melihat cahaya itu dijatuhkan. Tapi ini bicara tentang datang. Tapi itu dalam penglihatan. Kalau dalam penglihatan, itu bukan bicara tentang kedatangan Tuhan yang sesungguhnya. Karena kalau kedatangan Tuhan yang sesungguhnya, itu ada tanda sungguh. Memang kedatangan Tuhan. Tapi pernyataan Tuhan datang kepada Paulus, itu berupa penglihatan. Dan sekali lagi, tentang penglihatan. Itu bukan hanya dialami oleh Paulus. Ada juga kalau kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul, perjalanan pelayanan Rasul-Rasul. Di situ ada juga yang dipercayakan tentang karunia penglihatan. Bahkan penjabaran tentang karunia itu bisa dilihat di dalam 1 Korintus 14, 1 Korintus 12. Jadi apa yang dialami, jadi bicara tentang karunia penglihatan atau penglihatan yang dialami oleh Rasul Paulus, itu pun dialami oleh anak Tuhan yang lain. Dan tentang bicara tentang cahaya yang datang kepadanya, maka itu bicara tentang Yesus yang menampakkan diri. Kenapa? Karena ada saksinya.
Saksinya itulah Ananias yang datang juga, Tuhan datang kepada Ananias. Dan itu juga disaksikan oleh orang yang berserta dengan Paulus pada masa itu. Dan itu juga dikuatkan dengan Petrus yang sebagai ketua rasul. Dan tentang cahaya, sekali lagi kalau tentang cahaya Bang Suma, Tuhan datang juga seperti cahaya, seperti kilat, karena itu bicara tentang kecepatan cahaya. Demikian juga iblis dijatuhkan bicara tentang kecepatan cahaya, seperti cahaya yang mancar, seperti kilat. Jadi pada saat Bang Suma menyimpulkan cahaya itu bicara tentang kuasa kegelapan, kuasa iblis, itu kesimpulan yang salah. Karena bicara tentang cahaya, iblis itu dijatuhkan. Tetapi bicara tentang hal itu ada saksinya. Dan dari tadi saya hanya mengulang-ulang tentang kata-kata ini. Tetapi kembali lagi diangkat oleh Bang Suma. Kembali saya ulangi lagi tentang hal ini. Datanya ada semua kok. Jelas. Dan sekali lagi, hal itu kuat. Kesaksian firman Tuhan. 2-3 saksi hal itu teguh kuat. Dan Paulus disaksikan. Kehidupannya juga menyaksikan bagaimana dia yang pada awalnya dia adalah orang yang berpendidikan, tetapi dia tinggalkan semua hanya karena Kristus. Dia sampai katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sampai dia katakan, matiku adalah untung. Dan hidupnya seperti demikian yang dia alami. Dia mengalami siksaan pada saat dia menjadi pengikut Kristus. Padahal sebelum dia pengikut Kristus, dia mengalami kesenangan. Ada kuasa, ada otoritas. Ditinggalkan semuanya untuk Kristus. Kalau dia mengabarkan hal dusta, tentunya kalau orang mengabarkan hal dusta, dia tentu menginginkan keuntungan. Tetapi apa yang Rasul Paulus dapatkan? Dia dihina, dia dipenjara, bahkan dia dibunuh. Dia bunuh dengan siksaan, tersiksa. Cobalah kita pakai akal, logika, pengertian. Ini ada saksi, bukan tanpa saksi. Logika kita berjalan, dia berani mati, rela menderita hidupnya. Kalau hanya untuk hal dirinya. Kalau dia berdusta tentang hal itu, tentunya kita akan melihat bahwa dia akan banyak istri. Dia pasti akan hidup senang. Dia pasti akan menjadi seorang pemimpin, tetapi itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Dia menderita pada saat itu Tuhan. Baik. Dan pernyataan ditanggapi sama Bang Juma, Pak. Udah bisa? Oke, terima kasih. Oke. Bang, saya turun dulu ya. Ini sudah mau antar anak sekolah besok pagi. Dengan siap. Makasih banyak. Bang semua makasih semua ya. Makasih. Pak Pendeta Shalom. Ya, jangan turun dulu biar ditanggapi dulu sama Bang Juma ya. Biar ditanggapi dulu, jangan turun dulu. Biar mendengarkan dulu. Apa dulu Guru? Ya, boleh. Sekali ini saya turun ya. Oke, baik. Jadi di dalam Lukas 10 itu, Lukas 10 nomor 18, agak noise, agak keras. hujan. Oh iya. Lanjut tuh. Mohon maaf ya semua. Di dalam Lukas 10:18 itu, di situ dikatakan astrape. Astrape itu kilat. Kilat itu cahaya yang lebih terang dari matahari. Jadi iblis itu terangnya lebih terang dari matahari. Astrape dalam bahasa Yunani. Kilat itu lebih, kalau matahari kita masih bisa natap. Tapi kalau kilatnya tinggal 15 detik atau 5 detik kita tatap, kita bisa buta. Nah, iblis menurut Yesus turun berupa astrape, cahaya yang lebih terang dari matahari. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 26 nomor 13, Paulus mengaku dia didatangi cahaya yang lebih terang dari sinar matahari. Berarti astrape. Di dalam bahasa Yunaninya, lebih terang dari matahari itu lamprotes. Lamprotes itu artinya cahaya yang terbentuk di mana sinarnya jauh lebih terang dari matahari. Lamprotes dalam bahasa Yunani. Sedangkan di dalam Lukas 10:18, ciri-ciri iblis yang turun itu
cahayanya seperti kilat. Artinya bahwa ketika lebih terang daripada matahari, iblis, ada nggak Yesus mengatakan aku lebih terang dari matahari? Enggak. Jadi kita mutar-mutar saja dari tadi nih, tanpa kita peduli bahwa Yesus melarang percaya. Jangan kau percaya. Nah sekarang mutar-mutar. Oh itu kan penglihatan. Lah, justru karena dia mendapatkan penglihatan, maka penyesat itu mengaku ada Kristus di sini, ada Kristus di sana. Bukan bertemu langsung berwujud manusia, enggak. Karena kalau dia berwujud manusia, Yesus yang datang berwujud manusia, kiamat. Tapi karena bukan Yesus, maka tidak kiamat. Saya kira begitu, saudara beritakan. Ya, belajar lagi. Silakan. Silakan Pak Pendeta Ruben. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya begini, ya. Bang Zuma ini masih salah dalam kedatangan Tuhan ya, yang kedua kali. Tapi saya ingin terangkan bagaimana Yesus ini adalah terang dunia. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, Yesus ini terang, ini juga bertemu dengan Paulus, ya. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, ya, bukan berarti dia sudah datang di Paulus, sudah datang kedua kali. Salah, ini banyak yang sering disalah mengerti oleh teman-teman Muslim. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ini harus menjadi catatan penting, ya, bahwa antikris akan berkuasa. Dunia ini akan jadi satu mata uang, ya, dan akan jadi satu perdagangan, satu ekonomi, satu kesehatan, dan tanda itu akan diberikan kepada manusia. Tanda 666 itu akan ditaruh di dahi dan di tangan. Tidak akan bisa belanja, ya. Tanda itu akan diberikan. Dan Yesus tanda dia akan datang kedua kali. Bintang-bintang, matahari, bulan, bintang akan berjatuhan, ya. Dan tanda lagi yang berikut, langit dan bumi ini setelah orang percaya diangkat oleh Tuhan, langit dan bumi akan dibakar menjadi satu. 2 Petrus 3 ayat 9. Akan dibakar, 2 Petrus 3 9 dan 10. Dibakar menjadi satu. Baru kedatangan langit dan bumi baru. Kerajaan 1000 tahun. Artinya bahwa Tuhan mau supaya semua orang ada di kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi semua yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, yang disebut anak-anak Allah, mereka akan mendapat ahli waris, tempat kerajaan 1000 tahun. Jadi Bang Suma ini salah mengerti tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ini pengajaran singkat, tetapi Bang Suma harus tahu bahwa dunia ini akan diubah menjadi satu mata uang, satu perdagangan, satu ekonomi, satu kesehatan, satu keamanan. Dan tanda itu 666 itu akan ditaruh di atas kepala orang, di dahi dan di tangan. Dan yang berkuasa, antikris yang berkuasa. Mereka yang tidak mau percaya akan Yesus, itu yang akan berkuasa. Jadi itu dari saya, Bang Suma. Terima kasih ya, diskusi yang baik ya. Itu dari saya. Iya. Justru karena Kristen ini nggak percaya kepada Yesus, makanya menjadi Kristen. Kalau percaya kepada Yesus, ya tidak mungkin jadi Kristen, tidak mungkin.
Kan Yesus mengatakan, jangan kamu percaya. Dengan Kristen percaya kepada Paulus, gugur. Kalau Kristen ini adalah orang-orang percaya. Gimana ceritanya? Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu dengan saya di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Ya kalau saudara saya ini percaya kepada Yesus, ya hormat, baik komandan, saya tidak akan percaya. Itu. Tapi faktanya justru mengikuti Paulus. Berarti Kristen ini percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Bukan percaya kepada Yesus yang datang kepada Bani Israel di Bukit Zaitun yang melarang muridnya percaya. Orang Kristen sekarang koar-koar. Kami ini adalah orang percaya. Kami adalah orang yang akan dimateraikan masuk surga bla bla bla. Kata siapa? Kata Kristus. Kristus yang mana? Yang datang di padang gurun. Makanya kalau kita lihat data yang ada di dalam Bible, tidak ada jalan orang Kristen ini percaya. Kalau percaya ya tidak mungkin jadi Kristen. Yesus berkata, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Percaya nggak? Percaya? Ya mundur. Buka salib, buang. Bible tinggalkan. Jangan lagi masuk gereja. Kalau percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya bukan Bani Israel. Selamat tinggal gereja. Bye-bye. Itu kalau percaya kepada Yesus. Tapi karena tidak percaya kepada Yesus, masuk merensek ke dalam, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, tapi ternyata bukan pengikut Yesus, melainkan pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu, saudara. Jadi, ya saya rasa kalau pendeta mau istirahat, silakan. Mungkin sudah mengantuk atau apa, karena dari tadi saya lihat loyo, udah semangat, mungkin udah ada kopi atau apa gitu. Banyak kopi dari forum debat ini. Kopi, iya. Oke, saya kira begitu, saudara. Pak Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih atas, banyak ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sama kami pun minta maaf juga kalau ada kata-kata. Mudah-mudahan ya kita lebih memahami satu sama lain dalam hal ini. Silakan. Oke. Makasih ya. Jangan bosan-bosan ya Pak Pendeta ya. Ya. Makasih Bang Zuma, makasih. Makasih Pak Pendeta Yunus. Atau ya Kang Dito, makasih banyak Bunda. Saya izin turun ya, terima kasih. Iya, Pak Ruben, selamat malam. Sama-sama Pak Pendeta. Ya. Assalamualaikum Gurunda, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru. Lanjut. Saya gantian kita, itu ada lagi orang gantian. Oh, mantap Gurunda. Edukasi yang sangat mantap. 8,2K terhibur, alhamdulillah. Malam onta. Malam onta. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Zuma. Ya, malam saudara Onta. Saya rasa jangan diolok-olok lah. Memang kalau salah kami itu ya jangan diolok-olok gitu loh. Luruskan saja. Jika kami itu salah, luruskan saja. Jangan diolok. Pak Onta, ini bukan room curhat, ini room debat loh. Ini room debat bukan room curhat, Pak. Oh iya, paham saya. Maksudnya itu salah satu beberapa keresahan hati. Ya silakan aja Anda bertanya ke Pak Komik. Silakan Anda bertanya ke Bang Juma ngolok-ngoloknya di sebelah mana, biar Bang Juma nanti yang meluruskan gitu loh.
Silakan Pak. Iya, di dalam Al-Quran kan dilarang menghina sesembahan-sesembahan lain, Bang. Betul kah Bang Sumaya? Betul, betul. Nah, sedangkan beberapa apologet ini mereka menghina sesembahan agama-agama lain. Salah itu Akhirnya- Bang. Itu Hah? keliru dia. Nggak boleh itu dilarang di Islam. Iya, dan itu ada mentornya pasti kan Bang Suma. Pasti ada mentornya. Kalau Ada saya- role model. Kalau saya lihat mereka otodidak itu. Iya, ada role modelnya Bang. Ada yang dicontoh itu loh. Kalau Maksud saya, jangan pernah menghina agama-agama lain. Sedangkan kami orang yang awam terkait Islam, kami juga menghina Tuhan-Tuhan Anda dengan cara yang buruk. Kan begitu? Oke. Ya, Saya Gurunda. berharap, harapan saya kepada Pak Zuma dan kawan-kawan yang lain lebih berdasarkan kepada ilmu. Silakan Dinda. Ya, Begitu. siap Onta, siap Gurunda. Tanya dulu, Ini, contoh ya. contoh mengolok-oloknya seperti apa, Bang? Contoh mengolok-olok. Kenapa Bang? Contoh mengolok-oloknya seperti apa? Ya seperti mengatakan bodoh dan tolol, botol. Di Bible itu ada, Bang. Hah? 1 Korintus 4:10, Pak. Anda bodoh karena Kristus loh. Iya, tapi kan bukan dibodoh-bodohin orangnya, Bang. Sesembahan selain Tuhan Abang itu, ketika Abang mengolok-olok sesembahan selain Tuhan Abang, kami pun mengolok-olok Tuhan Abang dengan cara yang tidak Tuh baik. siapa yang ngolok-ngolok? Sini nggak ada yang ngolok-ngolok, Banyuma. Nggak ada deh kita di sini. Nggak ada kita ngolok-ngolok, Bang. Justru, Bang, di Bible Anda itu Tuhan Anda diolok-olok. Bukan kami yang olok-olok loh, Bang, Tuhan Anda itu. Di Bible tertulis Yesus diolok-olok. Diludahi, Bang, diolok-olok, Bang. Gitu loh. Bukan kami yang olok-olok, Bang. Oke? Iya, Pak. Di agama Islam itu kan dilarang mengolok-olok, Pak. Iya kan? Betul kan tadi disepakati sama Pak Zuma ya? Oh, sepi. Sedangkan saat Fatu Mekah itu kenapa berhala-berhala itu kok dihancurkan? Kenapa tidak dipindahkan saja? Kan begitu, Pak. Bukankah itu Ngatur sih, Bang. juga, Pak? Kok kamu yang ngatur gitu loh? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. Gurunda. Waalaikumsalam. Oke, siap. Boleh Anda sampaikan sebentar, sedikit aja. Yo, Ras. Iya kan nggak Oke, sinkron, Afwan. Bang. Ketika dilarang untuk mengolok-olok agama atau Tuhan-Tuhan orang lain, Tuhan lain selain Tuhan Abang, ya kan? Tapi nggak sinkronnya ketika Fatu Mekah, semua Kita berhala-berhala itu diulang-ulang, tunjuk dihancurkan. aja, Kenapa Bang, tunjuk aja orangnya siapa, cara mengoloknya bagaimana gitu loh. Kita bahas dulu Bang Andi yang Fatu Mekah gitu. Iya, Ini perkara Fatu Mekah ini kan si pagan-pagan ini kan mencoba ngerongrong Islam nih, memerangi Islam awalnya gitu. Dihancurin kandangnya kok marah gitu. Nah, nanti juga untuk apa siapanya untuk para penghujat-penghujat ini nih yang penghujat ke Islam, nanti kalau ke gap, ketemu kandangnya dihancurin juga jangan marah gitu. Lu lagi udah ngehujat terus minta kita sayang-sayang. Kan gitu. Kalau nggak mau dihancurin kandangnya ya jangan nyerang Islam gitu loh, Bre. Itu satu. Terus yang kedua, ini kenapa Kristen ini ya? Gue lihat ketika di bagian Kristennya ada yang menghujat Islam, yang dia nasehatin yang Islamnya gitu. Gue nggak pernah lihat orang Islam nih ketika Kristen lagi menghujat Islamnya nasehatin yang Kristen gitu. Islam nasehatin yang Islam. Nah tapi kalau Kristen ini dia lawan arus dia. Kristen yang menghujat, Kristen yang menasehati Islam gitu. Kok gitu ya konsepnya? Justru kalian menghujat kok, kalian bilang kami menghujat. Yang benar aja. Loh,
Oh iya, kalau misalnya buat kalian Edis, Sofiatul itu nggak menghujat, ya jangan bilang kami menghujat dong, gitu loh, Bre. Edis TV nggak ada. Ya bagus lah, kan ada Edis TV. Itu kalian donasi ke sana, dia mau bikin rumah. Fokus ke sana gitu loh. Fokus donasi, kalian jual rumah, kalian jual anak, kalian jual pinjol, kalian jual tanah gitu. Fokus supaya rumahnya jadi. Gitu loh. Supaya kalian dibikin rugi lagi seperti Tanpa Ragi bikin rugi kalian, seperti Rudi Yohanes bikin rugi kalian gitu loh, Bre. Buatlah orang-orang yang menghujat Islam ini kaya oleh kalian gitu loh. Anda siapa? Anda paham apa Anda? Loh, gua bisa bahasa Yunani. Ada orang Kristen bisa bahasa Yunani. Anda belajar dari Ada nggak? bahasa Yunani. Gua otodidak. Otodidak Anda. Coba sekarang orang Kristen nih, orang Kristen tahu nggak bahasa Yunani? Nggak ada yang tahu. Ya diam aja gitu. Urusin lah sama kalian itu Edis, dia mau bikin rumah. Udah berapa kekumpul anjir? Udah 2 bulan belum jadi rumahnya. Anda Urusin itu. bahasa Yunani nggak paham kok. Gitu loh. Kok nggak bisa gua bahasa Yunani? Lu tahu nggak homo io tete dalam bahasa Yunani apa bahasa Indonesianya? Tahu nggak homo io tete? Homo io tete. Terjemahkan bahasa Arab aja Anda nggak tahu, Anda omong bahasa Yunani. Loh, gua bahasa Arab tiap hari gua pakai setiap ibadah. Kalian bahasa Yunani ada nggak kalian pakai? Tuhan kalian kan tiap hari ngobrol pakai bahasa Yunani. Tiap hari Tuhan kalian ngobrol sama muridnya pakai bahasa Yunani. Nggak tahu bahasanya. Onani otak. Kitab Anda itu. Udah gua kunyah semua ilmunya. Gua praktekin sekarang ini, gitu. Dan intinya ini buat onta komik ya. Fatu Makkah ya, kalau nggak mau kejadian sama kalian jangan mulai. Karena dulu 13 tahun Nabi kami disiksa, dipersekusi oleh si pagan Quraisy gitu. Dihajar balik itu kandangnya, nangis-nangis mereka. Nah gitu ya, apalagi kalian udah ditakdirkan oleh Tuhan kalian menderita sampai mati. Berbahagialah yang menderita demi namaku. Nah, jadi jangan ngelunjak gitu. Daripada nubuatnya kita pastiin jadi. Gitu kawanku. Hahaha. Membawa akhlak, Bang. Ya, kalau Islam itu nggak ada akhlak yang layak dikasih kepada orang-orang yang memerangi Islam, nggak ada. Dihancurin. Orang yang merangin Islam dihancurin. di mana Gitu memerangi onta. Islam, Bang? Sebentar, saya ngomong belum selesai loh. Apalagi Saat itu kan Nabi Anda berhala-berhala itu ada sebelum Nabi Anda ada di sana, Bang. ya ketika Nabi Giwa ada kenapa dipersekusi? Apa salahnya? Kenapa kok dihancurkan berhala-berhala itu? Iya soalnya Nabi kami diganggu. Nabi kami ada nih dari bangsa terhormat Quraisy gitu. Kok diganggu-ganggu Nabi kami dakwah? Disiksa lah. Sama kayak kalian. Gitu. Islam ada duluan gitu kan. Kok diganggu-ganggu Islam ada? Kita siksa lah. Gitu onta. Tapi kalau di Indonesia kan nggak begitu, Bang. Kan Alah lo kejadian yang kemarin di apa tuh? Di mana sih? Di Bekasi atau Tangerang itu yang kalian nyanyi-nyanyi di pemukiman padat penduduk jam 7, jam 11 belum beres. Polisi sampai harus datang. Kalian itu kebiasaannya, Bre. Kalian ini kebiasaannya bikin rumah ibadah di pemukiman padat muslim gitu. Gua bingungnya tuh gitu. Kalian kan pendatang ya, pendatang kalian ini tuh. Kalian bikinlah di rumah kalian itu rumah ibadah gitu. Jangan bikin di tempat-tempat yang udah ada penduduk muslimnya. Rusuh nanti. yang Ngerti? mengaji di bulan puasa. Kami mengaji di pribumi atau di tempat pendatang? Coba gua tanya. Kami ngajinya di pribumi atau di tempat pendatang? Baru mikir. Gak paham saya. Nah gini contoh-contoh misalnya ya, ini kalian nih. Abang harus jelaskan dengan baik. Gini contoh ya. Ini kan misalnya contoh di Tangerang gitu kan. Itu kan padat penduduk muslim tuh, itu kampung tuh. Terus ada kontrakan-kontrakan, padat penduduk juga kan gitu kan. Nah, terus ini orang-orang Kristen ini beribadah tuh di kontrakan padat penduduk. Jam 7 masih ditolerir, masih bisa gitu. Jam 8, jam 9 masih ditolerir. Lewat jam 9, jam 10 orang kan mau tidur yang muslim. Besok kerja. Berikut lu bukan pribumi di sana, lu di sana kontrakan di sana. Bawa orang-orang pendatang nyanyi-nyanyi sampai jam 11. Ya ribut lah. Kan ngerti lu? Oh jangan kurang jauh, Bre. Gue sampai ke Papua, gue tahu di Papua ya. Ini pendeta Papua ngomong kayak begini. Kami itu nggak suka dengan Kristen pendatang. Kenapa? Kami di Papua juga sama-sama Kristen. Ada gereja di tempat kami. Mereka ini Kristen pendatang, datang bukannya bergabung dengan gereja kami, mereka bikin gereja sendiri. Memang rusuh Kristen pendatang itu, Bre. Ya, jadi nggak cuma Muslim doang yang merasa risih dengan kelakuan kalian.
Kristen-Kristen yang pribumi Papua juga risih sama kalian gitu. Ada Syiah, ada Ahmadiyah. Nggak ada masalah Syiah bikin masjidnya di kampung Syiah kayak gitu kan. Ahmadiyah bikin masjidnya di India sana, nggak ada masalah. Kalian loh yang bikin susah ini. Kalian tuh kan di mana sih kalian itu kan? Ini ya Tapanuli kalian itu. Terus di mana lagi? Maluku Selatan gitu kan. Nah kalau misalnya beribadah di tempat-tempat yang bukan pemukiman padat muslim gitu, di kota kalian bikin gereja di ruko-ruko Kan gitu. muslimnya punya Nggak usah di gereja kampung-kampung buat muslim Bang. ribut jatuhnya. Saya ambil alih dulu. Kalian mau diskusi apa mau kayak curhat kayak gini, Bang? Onta. Mau diskusi apa mau curhat? Curhat duluan siapa? Anda paham curhat nggak? Curhat Saya itu yang dimaksud dengan curhat gini. Kores Bang. itu yang curhat. Itu curhat itu Bang, itu curhat kalau itu namanya curhat, muncrat. Ayo Onta, bikin topik berdua sama Kores. Silakan. Topik apa Bang? Jadi gini Bang, kalau abang tadi itu ngomong terkait Fatuh Mekah itu Bang, kenapa tidak dipindahkan aja Bang? Kenapa harus dihancurkan Bang? Oh ya iya, karena merang-merangin Islam kan awalnya. Masa mau dibaik-baikin? Lu kalau mau dibaik-baikin ya jangan merangin Islam awalnya gitu. 13 tahun diperangin, masa mau dibaik-baikin? Pemenang perangnya itu Islam. Iya, kita yang menang perang ya terima kenyataannya lah. Kok menindas tapi abang nggak ngeliat? Ya habis 13 tahun nindas duluan pagan Quraisynya. Katanya memperbaiki akhlak. Iya, memperbaiki akhlak itu menghilangkan segala-segala yang mau mencoba merusak Islam gitu, Bre. Ya, Islam itu katanya terjaga dan selamat, Bang. Tahu nggak mau diskusi? Ya itulah yang terjadi. Nggak Nah, mau iya, mau diskusi kenapa apa kok curhat? takut sekali dengan orang-orang selain Islam? Bukan takut, udah hancur, kalah, dibuang, hilang gitu loh. Terima kenyataan lah. Sama kayak kalian nanti, kandang kalian juga dihancurin ntar. Mau diskusi kayak gini-gini banget gitu loh. Enggak tahu sejarahnya Ka'bah kenapa itu yang mereka yang memulai lo mau menghancurkan Ka'bah kok. Kamu itu. Ya lo pikir harus di dalam Ka'bah harus ada patung, ya dihancurin lah. Kamu aja dalam situ sama keluargamu ya dipukul rata lah. Untung aja kau belum hidup waktu itu. Lu waktu itu dihajar habis juga lu. Tapi lihat Indonesia merdeka. Ada nggak gereja yang kami basmi? Nggak ada. Nah curhat kok nggak ada ilmu ada-ada aja lu. Iya, dia merasa sama-sama Saya izin pagan. sebentar Bang Andi, izin 1 menit. Bang Kores, izin 1 menit Oi. Bang Kores. Buat Iya, teman-teman yang ingin beli skincare produknya Gurunda Juma, silahkan di WA ke saya ya. Yang ingin beli skincare produknya Bang Juma, silahkan WA ke saya 081 21 474 9002. Nah, diketik di bawah teman-teman 081 21 474 Bagaimana cara berketik? 9002. Silahkan di order ke saya langsung ya teman-teman ya, yang di area Jawa Barat, Jakarta, Jabotabek, Jawa dan sekitarnya. Oke, silakan ya di order langsung ke saya mumpung masih banyak. Iya, di DM Ikhwan. Jadi inget ini ya, apa ya? Indonesia juga ada yang mirip-mirip Fatuh Makkah, Ikhwan. Kalau kalian tahu, masa bersiap. Masa bersiap. Tahu ya? Kalau yang nggak tahu masa bersiap, silahkan kalian cari ceritanya. Itu yang menyebabkan kenapa nggak ada Indo blasteran Belanda banyak di Indonesia gitu. Disiksa. Kenapa disiksa? Ya 300 tahun, 50 tahun lu bubukin Indonesia, minta disayang-sayang. Lu rasain itu masa bersiap, kan gitu. Oh ini ada yang tahu nih 1950. Entah kalau lo mau diskusi pakai topik, jangan ngomong dulu. Saya ingin saya berbaik hati. Anda menguasai ilmu apa? Buka topik aja. Oh, bisa nggak diskusi? Siapa Bang? Ya Anda mau topik apa? Silakan abang yang punya komal kan Bang. Oke. Ayo res pakai topik res. Gak usah kayak gitu. Ini apa? Biar dia aja yang nanya Bang Andi. Ini ada Bunda Rahma, ada Ukti Odija kan gitu. Tadi Gue mau bagian doi ngehujat, doi framing, baru gue makan gitu. Lanjut. Fatuh Mekah belum ya Bang? Topiknya udah Bang. hancur. Aduh.
Sama kayak masa bersiap di Indonesia itu. Kan hilang Belanda kan semua kan. Masa bersiap. Sama Kan itu. berbeda konteksnya, Bang. Sama lah, masa bersiap 350 tahun, Fatu Makkah 13 tahun gitu. Kalau nggak dimulai nggak habis mereka. Belanda sama pagan Quraisy itu sama, Bre. Ya jangan cocok. Tadi dengerin yang membawa ajar Kristen masuk ke Indonesia siapa, Bang? Tahu nggak sejarah Kristen masuk Indonesia? Kalau kayak gini nggak ngerti nih, Bang. Nggak tahu, Pak. Belanda, Bang, dengan cara menjajah, Bang. Belanda dengan cara menjajah, Pak. Iya. Ya sama, Pak. Posisi Fatu Mekah juga begitu. Enggak, Islam masuk Indonesia, Anda tahu caranya bagaimana? Kenapa, Pak? Islam masuk di Indonesia, Anda tahu? Islam masuk di Indonesia? Iya. Oh, saya nggak tahu. Mungkin ada Saya nggak ulama. tahu. Makanya kau nggak punya ilmu kau. Ulama-ulama terdahulu mungkin, Pak. Nah kalau Bible masuk Indonesia gimana caranya? Kan ada terjemahan LAI, Pak. Saya nggak nanya itu. Bible siapa yang bawa? Yang bawa ke Indonesia? Iya. Yesus, Pak. Ya, Yesus. Yesus. Astagfirullah. Iya kan melalui Roh Kudus, Pak. Gimana? Astagfirullah. Waduh, ada Roh Kudus lagi di Indonesia. Roh Kudus masuk Indonesia sama Yesus. Kapan Yesus ke Indonesia? Kudus pegang Abang mah Bible. ngawur ah. Ada aja. Tapi nggak apa, jangan diturunin. Sepertinya memang nggak punya ilmu sih. Sebentar, Pak. Saya bisa bertanya. API ini, Pak, mewakili Islam yang mana, Pak? Enggak, kamu nggak usah urus kayak begitu, Bang. Mana legitimasinya? Kenapa? Legitimasinya mana? Legitimasinya endasmu itu loh. Nah, itu jawabannya. Loh, nggak boleh penghujat, Pak. Ya enggak, terserah gua dong. Ya saya bertanya juga terserah saya dong. Ya saya juga jawab endasmu gitu. Apakah saya bertanya itu dengan cara yang salah? Tidak kan? Saya menjawab juga dengan cara begitu. Anda menjawab dengan cara Ya yang suka-suka salah. gua dong, kenapa lu yang ngatur Bukan jawaban gua? suka-suka Anda menjawab tanpa ilmu. Saya bertanya Iya dengan- nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Terserah gua lah. Masalah buat lu. Jadi legitimasi Bang aja. untuk Islam dari Islam itu mana gitu, Pak? Endasmu, di endasmu gitu loh. Loh, Ngerti nggak sih? kelompok Islam yang mana? Bukan dasmu, Pak, jawabannya. Kelompok Islam yang endasmu itu loh. Loh, Kenapa? jangan begitu. Yang berilmu kah atau yang tidak Kamu memang punya berilmu ilmu. kah? Masa yang bawa Bible ke Indonesia Yesus? Kapan Yesus masuk Indonesia, Bang? Kenapa kok nggak berilmu masih dipertahankan? Kan begitu. Kalau ilmunya apa sih, Bang? Coba, saya kasih dulu. Kamu disiplin Abang-abang ilmunya ini apa? saya yakin mondok enggak. Enggak, kamu disiplin ilmunya apa dulu? Pesantren enggak. Belajar apologet otodidak kata Bang Suma. Udahlah. Kenapa? Turun aja, kamu. Itu omong kosong sekali. Masa ada orang yang ngomong kosong begitu sih? Enggak tahu lagi ya. Kok bisa Yesus datang ke Indonesia bawa Ya Bible udahlah. itu gimana ceritanya itu loh? Piye tuh, aduh. Yang bawa Bible ke Indonesia Yesus. Kapan Yesus masuk Indonesia? Agak lain lah. Memalukan. Yang bawa Bible masuk Indonesia itu, ya menurut Kristen nih, saya ikuti arahnya nih. Pertama katanya no mention orang Jerman, daerah Batak. Tapi secara keseluruhan itu pertama Portugis dulu di wilayah timur, makanya di sana itu mayoritas Katolik. Kemudian datang Inggris, kemudian Belanda terakhir yang paling lama di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Waalaikumsalam. sebentar Bang. Waalaikumsalam. Mau nyampaikan, Onta Komik nih saya kenal. Ini dulu sempat berkawan sama saya. Pas pertama kali main di TikTok sering main ke Komal. Cuman sekarang bergeser sepertinya. Islam dia nih Bang, Masya. Biarin aja, Bang.
Ya, itu aja yang mau saya sampaikan Islam, jadi nggak usah terlalu diladenin. Ya makanya saya ludahi aja bang. Iya, agak lain saya lihat. Bisa-bisa naik ke komal Islam malah. Kayak gitu, apa-apaan. Ya, nggak usah Kalau ada diminum. Islam kayak gitu ya, ajaran Islam nggak ada yang begitu. Ajaran Islam itu harus berjamaah, terus mengkritik sesama saudaranya Muslim ya nggak bisa kayak begitu. Berarti dia bukan ya, atas nama Islam doang, tapi jiwanya ya kafir juga. Salam, selamat malam. Nah ini salam nih, silakan. Ya, jadi izin ya, abang-abang sekalian, ini umat Muslim. Jadi yang saya tahu ini barusan menarik pertanyaannya, tapi kok jawabannya kok nggak nyambung ini teman-teman HPI ini. Suka-suka gua bang, kenapa sih? Loh, Anda ditanya Emang Anda kalau ditanya nyambung? legitimasinya HPI ini. Coba saya tanya Anda nyambung nggak nih? Coba saya tanya Anda nyambung nggak? Siapa yang membawa Bible masuk Indonesia? Nyambung nggak? Legitimasinya HPI ini mana? Mewakili kelompok Islam yang mana? Mewakili kelompok Islam dasmu itu. Ganti nama dia. Yang jelas tidak mewakili keluargamu, tidak mewakili kau. Legitimasinya itu Kemenkumham, udah disahkan oleh Kemenkumham. Tuh, secara legal standingnya ya, secara hukum. Jadi kami berorganisasi mendirikan Yayasan Apologet Islam Indonesia itu tidak legal, tidak ilegal tapi legal. Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Ada izinnya. Izinnya berupa apa? Diskusi, dakwah, dan kemaslahatan umat dan seterusnya. Visi misinya ada lengkap, ADART-nya ada. Tapi tadi saya jawab, daripada saya jawab benar kamu juga nggak ngerti, lebih gue jawab endasmu gitu. Dan jelas Padahal ini Bang Handi, saya buka komal debat, ini bukan buka komal curhat. Kenapa Yando? Mereka itu pada curhat yuk. Aduh, ini gara-gara ada Malatalin nih, kayaknya mereka pengen curhat ini deh. Mereka ini barisan sakit hati, mau berjamaah, malu. Mau main sendiri, nggak ada penonton. Terpaksa apa? Mencar sana, mencar sini, cari dukungan. Najis gua sama lu. Kalau kamu Muslim nggak begitu caranya. Berjamaah lah ya benar. Berikanlah sesuatu ya yang bermanfaat buat kita semua. Tapi pertanyaanmu itu pertanyaan cenderung bukan Muslim. Masalah Ka'bah yang diprotes mengenai berhala yang dihancurkan. Kok kamu yang protes? Dong gimana? Katanya ininya diskusi, kok dikik gimana sih ini? Oh ini orang yang sama ini dia dia pakai akun beda. Iya, gue ludahin dulu baru naikin lagi aja. Ntar 5 menit naikin lagi, Res. Oke. Itu banyak banget yang minta naik, itu ada dari Kristen nggak? Apa Muslim semua? Kalau Muslim mending jangan naik dulu ya, dibatalkan permintaan naiknya. Kalau yang Muslim naik semuanya, kita nggak ada diskusi loh, curhat-curhatan loh. Coba dong ya, kerjasamanya ya teman-teman ya. Mau naik mau apa coba ya. Nanti ujung-ujungnya pada curhat. Mending dibatalin dulu permintaan naiknya. Ini jadi lemot HP saya ini beneran. Demi Allah lemot ini kalau banyak yang naik kayak gitu. Susah scrollnya. Makanya saya iniin ke moderator. Dong kerjasamanya teman-teman ya. Kalau yang naik semua Muslim, aduh. Coba naikin lagi dia tanya agamanya, coba. Mana dia? Ada nggak dia? Oh ini dia nih. Saya tanya agamanya dulu dia. Nah, saya tanya dulu agamamu bro. Saya tanya dulu agamamu apa? Agama kamu apa? Diskusi sehat bang, jangan. Iya, agama kamu apa dulu biar jelas. Agama kamu apa? Sama kok sama gimana? Kok saya tanya dulu agama kamu apa? Aduh. Sudah saya jawab tadi. Ayo monyet. Salum, agama kamu Salum. apa? Salum. Apa memang ada agama Salum? Ini duk capil apa gimana ini kok mempermasalahkan? Monyet, agama kamu apa? Yang saya tahu. Agama kamu apa? Di Indonesia ada dua kelompoknya, Muhammadiyah sama NU. Ini agama kamu apa? Siapa ini?
Anda ini mendistorsi umat Islam. Agama kamu apa? Pedagang-pedagang agama ini. Taruh turun lagi. Tanya agama nggak mau loh. Nah, tadi 5 menit naikin lagi. Mainin aja. Agamanya kok salam? Mana sih? Naikin lagi nih, naikin lagi nih. Nah, Bang Handi, jangan terlalu banyak ngeluh dah Bang Handi, bau jengkol ini Rum. Aduh. Iya bang, roomnya bau mulut. Bro, entah agamamu apa? Kenapa bang? Hah? Kenapa? Agamanya apa, bro? Oh, saya Islam yang lurus bang. Agamanya apa kamu? Saya Islam yang lurus, bukan yang bengkok-bengkok. Agamanya apa? Islam yang lurus, bukan yang bengkok-bengkok. Ya udah, turun lagi. Mana ada agama Islam yang lurus? Islam ya Islam aja. Naikin lagi. Yang manusia beneran nggak ada Pak yang Mana agama? Sia itu dia tuh. Sia itu. Sia laknatullah itu. Turunkan balik, turunkan dulu. Siapa? Itu pakai profil AI. Sia memang begitu. Ini lagi nih naikin nih. Nih, naik turun dia, nggak ada malunya kan, nggak ada harga dirinya. Siapa yang mau Ya, hadapin? assalamualaikum bang. Nggak ada. Aku nggak jawab lu kafir. Ya Allah, dosa kau bang. Bodoh amat. Gua nggak kenal sama lu. Pasti kan yang dosa situ. Gua nggak kenal sama lu. Loh, emang abang sama orang-orang semua ini harus kenal? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan lu. Nggak ada urusan sama lu. Sok lu naik di sini dasar si laknatullah lu. Lu sia-sia aja. Bang, Ya, jangan Ucok. pakai profil AI bang, jangan pakai profil AI bang. Duh. Bang Ucok mau ngomong silakan. Mana minta naik. Ya, buat teman-teman yang muslim, jangan pakai profil AI ya kalau naik ya. Emang kenapa itu? Nggak boleh ya? Jangan dibuka di sini, jangan dibuka di sini. Nggak nerima profil AI aja di sini gitu. Rungkat ya? Bang Ucok tadi minta naik mau ngomong apa? Bang Ucok mau minta naik apa sih? Halo bang. Si Ajang Andi kok kasar begitu ya? Kasar lah gua, kenapa? Orang kayak gitu nggak jelas. Kok dia baik kita baik bro. ada tamu Bang Andi. Ngaku-ngaku muslim tapi mengaku-ngaku muslim tapi mengkritik muslim. Gimana? Coba. Masih ada tempat dibaik-baikin orang kayak gitu? Ya kagak lah. Ya, ini ada Red. Selamat malam Red. Halo Pir, Red. Halo Red. Kalau nggak ngomong turun aja bang. Iya Red. Ini udah mulai panas, mereka mau nge-report nih guys. Di tab-tab layar dikencengin ya. Diposting ulang dan di share-share ya. Jangan lupa love orangnya diklik ya. Ini mereka udah mulai panas nih, mau nge-report nih. Pasukan reportnya pada turun nih mereka nih.
Yuk, loporenya diklik ya biar komalnya kuat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bang, aku mau ngomong dulu sebentar ya sama kawan-kawan. Tadi di room lain ada yang ini memfitnah Bang Suma itu yang pakai akhlak segala macam itu mereka ahli hadis, ahli surah-surah segala macam, mereka ahli mereka. Tapi waktu aku tanya mazhab mereka apa, ketika aku tanya, kenapa kamu diam saja ketika Tuhanmu dihina, Nabimu dihina, kenapa kalian diam-diam aja, santai-santai aja? Terus langsung aku tanya mereka, mazhab kamu apa? Langsung aku dikeluarkan dari situ. Tolong ya kawan-kawan kalau ketemu yang itu, tolong direpot aja. Biar nggak meresahkan gitu loh. Mereka ini kayaknya Syiah gitu loh. Makasih Bang, abang-abangku semuanya. Kasih Bang, nggak usah ditonton, diblokir aja udah yang kayak gitu, jangan naik. Ya benar, kalau bisa direpot juga. Ya. Bang, makasih banyak ya Bang ya. Yo, makasih Bang. Ya, sama-sama, Bang. Ya, Bang Budi, selamat malam, Pak Budi. Pak Budi, dibuka mic-nya, Pak. Pak Budi. Yuhu. Pak Budi. Udah kosong dia, nggak ada. Nyak Husna, selamat malam. Nyak Husna. Selamat malam. Selamat malam. Aduh. Naik-naik diam dia. JMD Smart, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen apa Muslim, Bang? Saya Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada cuma sampaikan sedikit, Bang. Ini untuk apa itu Bang Zuma. Saya doakan Bang Zuma mudah-mudahan panjang umur, kuat selalu, sehat selalu lah, macam untuk memberantas orang yang apa itu Kristen ni lah. Saya sangat sokong sekali dengan Bang Zuma. Kira-kira ya, itu sajalah mungkin yang saya sampaikan. Sehat selalu semua yang ada di sini, babangku semua sehat. Ya Bang. Oke, saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, yang Muslim boleh ditahan dulu. Yang oten aja dulu, naik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Kata aku Bunda. Iya. Au. Tadi Mulai. Suaraku hilang kebanyakan au. Suaraku. Saya membacakan kisah Amsal dan Yeskel. Akhirnya, Bang Zuma nggak monitor kan? Enggak kan? Enggak. Tapi kayaknya tetap dengerin deh Bun. Kayaknya tetap dengerin. Apaan sih lu? Kan dengerin kan? Maaf, saya tidak menyinggung soal kejombloan. Saya cuma mengkisahkan bagaimana kisah Amsal dan Yeskel tadi, Abang. Sehingga suara kami serak-serak becek. Begitu, Bang. Becek. Tapi serius suaraku lagi hilang loh. Bukan dibuat-buat. Ini apa lagi hilang. Ayo naik ten biar kita diskusi dong. Beberapa oten yang mau naik saya diturunkan aja karena saya mau berkeliaran dulu mencari pendeta-pendeta yang mengamalkan Amsal. Waduh. Dari pendeta Salah ini Utinora kok diturunin. Jadi kalau nanti ada Tritung yang naik, nanti tolong Ustinoranya dinaikin, Ikhwan. Kenapa begitu, Kores? Oh iya. Kenapa harus supaya sama saya? Ya jadi Ustinora nanti dinaikin supaya jadi ke berapa? 37 ya. Apa
Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Kan Quran dengan kitab tidak beres ini. Botol juga Kau yang menyamakan Longor. Kau yang menyamakan. Bodoh kali kau yang menyamakan, bukan aku kok. Gimana ya kau? Kau yang menyamakan, macet kau, macet. Ketika saya mau ketika saya mau yang menyamakan kau yang menyamakan. Kau yang menyamakan kok bau, macet kau, gila kau. Iya, kau kan tuduh saya menyamakan. Lalu kau juga ingin menyamakan. Iya, apa nyebut aku nuduh kau menyamakan? Gila kau deh, sakit kau dah, macet kau. Sekarang kau buktikan. Kau buktikan aja. Kau buktikan aja di mana aku mengatakan keluarin itu nggak beres. Titik. Kita keluarin itu nggak beres. Nggak bisa percaya. Saya tahu maksudmu gini kan. Kau harus ada kata mati kan? Iya, di mana? Kalau ada sebentar. Kalau ada kata mati di sini, di Quranmu juga ada kata mati sama-sama, berarti kita tidak beres. Kok mati apa? Kita beres apa? Longor kali. Kitab Keluaran itu menceritakan tentang Bani Israel. Nah, tunggu dulu, gak usah ketawa bodoh kok, ketawa bodoh. Kitab Keluaran itu kan menceritakan tentang bagaimana Firaun dan Nabi Musa, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Membelah laut itu kan di Keluaran kan? Oke? Membelah laut, bagaimana Musa menyelamatkan Bani Israel, kemudian membelah laut, ya kan? Kemudian orang Firaun mengejar Nabi Musa. Nah, sekarang kau tunjukkan di mana dinyatakan kalau Firaun itu mati. Silakan. Berarti kau mau menyamakan? Kok menyamakan? Yang menyamakan kau, Longor tadi. Kau yang menyamakan. Jadi nanti kalau ada kata mati di sini, kalau ada kata mati, kalau ada kata mati nanti, sebentar. Kalau ada kata mati berarti kitabmu juga kitab apa? Curian, bohong, penipu. Kau nggak usah, jangan. Yang menyamakan siapa? Yang menyamakan siapa? Tadi yang menyamakan siapa? Kami kaji yang menyamakan kalau siapa? Ada kata mati, kalau ada kata mati gini gimana? dulu. Yang menyamakan tadi surat Toha dengan Keluaran siapa? Kalau ada siapa? kata mati berarti kitabmu kitab bohong. Kau jawab dulu, enggak dulu, kau jawab dulu. Yang menyamakan Toha dengan Keluaran tadi siapa pertama? Siapa yang menyamakan? Kau jawab dulu. Kau jawab dulu, siapa yang menyamakan? Hah? Seperti apa konteks perdebatan, bro? Jawab dulu. Siapa yang menyamakan surat Toha dengan Keluaran? Siapa? Jawab dulu. Siapa yang menyamakan? Pertama kau naik kemari yang menyamakan surat Toha 14 dengan Keluaran, siapa yang menyamakan? Saya kan tanya ke kamu. Aku tanya siapa yang menyamakan? Siapa yang menyamakan? Musa orang apa? Jangan usah kemana dulu. Siapa yang menyamakan? Kau jawab dulu. Karena kalian mencuri siapa ayatnya. Siapa yang menyamakan? Ya kalian mencuri ayatnya. Siapa yang menyamakan? Ini mencuri. Siapa yang menyamakan? Nggak usah bilang mencuri, nggak usah. Kitab kok nggak beres. Siapa yang bilang? Siapa yang menyamakan? Aku adalah aku. Nggak usah kemana-mana. Kau bodoh. Apa ditanya kau jawab, Longor. Siapa yang menyamakan? Itu dulu poinnya. Tadi kau mengatakan siapa yang menyamakan? Siapa yang mengatur? Jangan kau mengklaim. Siapa yang menyamakan? Jawab dulu. Kau jawab dulu. Makanya kau jawab dulu. Kau jawab kumit kau. Siapa yang menyamakan? Kau jawab dulu itu. Ini kan mencuri nih namanya. Siapa yang menyamakan? Jangan kau menyimpulkan babi. Jangan kau menyimpulkan binatang. Kau cari masalah kau. Kau jawab dulu anjing. Kau cari emosi orang aja. Kau siapa yang menyamakan? Kau usah ketawa kau. Siapa yang menyamakan? Kau jawab dulu. Mencuri. Kau jawab dulu. Kau mencuri, kau maling, babi, binatang. Nanti ku hujat kau nanti. Turun kau sini ku habis kau hujat. Allahnya saja. Nanti ku hujat kau habis nih. Turun kau ku hujat balik kau nanti. Babak belur kalian nanti buat. Jangan macam. Ya udah. Semua Kristen ku bongkar nanti. Ku bongkar semua Kristen nanti sini. Kau turun. Ku turunkan kau. Turunkan kau. Habis itu ku hujat kau. Mau kau? Anjing, kau tahu aku kan? Kau mau hujat saya itu urusanmu. Ya udah, nggak apa-apa. Kau ku hujat Kristen semua hanya gara-gara kau. Ini kalian dengar ya. Silakan. Ya urusanmu. Habis itu ku bongkar semua. Ku permalukan semua Kristen. Kau tahu aku kan mulutku kan? Nah, jangan sih ngomong hujat. Aku nanya sekarang. Siapa yang menyamakan? Siapa yang menyamakan? Siapa? Enggak ada. Itu ciri-ciri kalah begitu. Siapa yang menyamakan? Kau jawab dulu. Kau jawab. Kenapa nggak bisa jawab kau? Itu ciri-ciri kalah, bro. Siapa yang menyamakan? Siapa yang menyamakan? Mencuri, saya sudah bilang siapa mencuri. Yang menyamakan, babi? Nih. Siapa yang menyamakan? 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 Kitab kami nih. Kitab kau yang maling, mencuri. Sesungguhnya aku adalah aku. Siapa yang menyamakan? Siapa yang menyamakan? Bodoh kali kau nih. Paham nggak kau pertanyaan aku? Kau mencuri. Siapa yang menyamakan? Maling, binatang, babi, kima. Siapa yang menyamakan? Anjing. Woi, keluarga lonte. Siapa yang menyamakan? Woi, Kristen anjing. Woi, Kristen anjing, binatang. Kristen anjing. Ketawa dia suka mak kau pelacur masuk surga duluan. Kristen anjing. Kristen anjing. Kristen babi. Kristen pukima. Gak usah ketawa. Kristen anjing. Woi, Kristen anjing. Kau jawab lu Kristen anjing.
Woi, Kristen Pukima, Kristen babi. Woi, Kristen anjing, mau jawab. Siapa yang nyamakan? Woi, Kristen penjajah, otak binatang, Kristen anjing, siapa yang nyamakan? Kok ketawa kau? Kristen anjing. Woi, Kristen anjing. Woi, Kristen anjing. Siapa yang jawab? Mau kau jangan pancing aku, jangan pancing aku kau. Islam. Jangan kau pancing, jangan kau pancing. Woi, Kristen binatang. Kristen binatang. Ini ajaran Islam. Kau Kristen binatang. Woi, Kristen binatang anjing. Kristen binatang kau, anak anjing kau. Kristen ini memang gak ada otak, ini udah misionaris, memang dibanti aja semua Kristen nih. Kristen babi ini memang semua gak ada otak. Kristen Pukima kalian memang. So ajaran kasih tai kalian. Ajaran kasih, kayak gini ajaran kasih. Makanya masih minoritas saja dibanti aja semua Kristen nih. Babi nih Kristen ini, anjing nih memang. Kayak gini gak ada otak. Memang penjembah kontol nih gini lah, kalau penjembah kontol otaknya gak ada. Bodoh dalam bodoh, tolol semua, bodoh semua, tahu semua, bodoh kali. Kristen memang bodoh kali semua, nggak ada otak nih memang. Dia mengetahui dirinya sendiri itu, mengetahui Iya, dirinya sendiri. udahlah keluarganya lunte semua, mamanya pun lunte semua, keluarga lunte. Kristen anjing nih semua, Kristen kontol ini memang banyak kali cerita kau. Penyebab kontol gitu lah, memang nggak ada otak, memang anjing kau memang. Bang Dan, duluan tuh, Mak Dil. Ini sang kuliah. Memang perlu lunte kau. Kau udah kubilang kau kami kaji udah kubilang, jangan kau tahu aku kan, kau tahu aku jangan kau pancing aku anjing nih. Kau udah tahu aku tanya kau yang kalau kau nggak bisa jawab kau mencret kau. Aku cuma minta sama kau. Kristen babi kau, nggak ada otak kalian. Memang Kristen binatang, mau makan babi. Anjing kalian memang, mama kalian kentot sendiri, kalian kentot sendiri memang, banyak kejadian. Nggak ada otak, nggak beres. Mamanya pun dikentot semua kayak gini. Kristen nih, memang anjing nih memang Kristen nih, nggak ada otak, udah misionaris. Nanti kalau ku gini kan nggak terima kalau ku gini kan. Tapi kalau mereka mau hujat boleh. Babi kalian memang binatang kalian memang. Kau udah tahu kok aku kan? Bang, aku mau bongkar keluaran itu bang. Aku bongkar keluaran itu bang, besarkan aku bang. Aku bongkar. Mereka menyamakan dengan Al-Quran, sementara kitab mereka aja Yeremia dengan keluaran aja bertentangan. Apa? Bentar kesurupan kontol kau tuh kesurupan anjing kau. Kau kesurupan tai kau tuh kok. Memang Kristen anjing kalian, memang binatang kalian, udah bodoh. Makanya banyak mengatakan Kristen itu bodoh, tolol, penyembah kontol. Memang anjing kau. Memang sama lah kayak kami gaji nih. Lonte, mamanya lonte, kakaknya lonte. Habis disorong semua kayak gitu. Semua rata-rata Kristen kayak gitu. Makanya kentutnya pun boh, yang perempuannya pun kentutnya boh semua, sorong pantat semuanya. Kenapa? Saat lagi halangan, nggak ada aturan halangan itu. Jadi apa? Pantat disorong, kayak itulah kentutnya boh semua perempuan. Semua perempuan di Oten itu main belakang, itulah pakai minyak jelantah. Rata-rata bininya rata-rata kayak gitu semua. Yang perempuan Kristen itu kenapa? Karena apa? Nggak ada aturan dalam hal berumah tangga. Contoh lagi halangan saat suami lagi pulang mabuk kepingin tiba-tiba, dek, aku kepingin dek, apa? Aku kepingin main dek. Aku lagi halangan bang. Cemana belakang kau aja aku sorong, makanya belakang. Udah. Nggak bisa, karena nggak ada aturan. Akhirnya apa? Ambilnya minyak makan ke belakang, minyak makan. Minyak jelantah. Kau ambilnya sana minyak jelantah yang baru ikan asin itu, goreng, sorong. Makanya kentutnya semua, gitu semua kentutnya. Kayak gitu semua kentutnya. Belum lagi. Makanya asal cakap pun bau. Udah itu apa lagi? Kalian perhatikan noten tuh. Rata-rata lubang hidungnya besar-besar. Lubang hidung yang besar, perhatikan besar sebelah. Karena disorong ke situ, burungnya itu, nonotnya itu karena lagi halangan, sorong ke hidung perempuan itu semua. Disorong. Nah, begitulah. Rata-rata mereka kayak gitu. Sahabat disorong. Lubang hidungnya, lubang kupingnya besar sebelah. Tengok. Perhatikan. Makanya ajaran Kristen ini ajaran tusbol semuanya, ajaran tusbol. Makanya Kristen itu jalannya tekangkang yang perempuan. Kalian perhatikan. Tekangkang semua jalannya. Tekangkang. Karena apa? Ditusbol belakang. Kalau lagi halangan, kalau kita Islam ada aturannya bos, ada aturannya. Tapi kalau Kristen kan bagaimana saat istri lagi halangan, ada aturannya. Tapi kalau mereka nggak ada aturannya, nggak ada. Makanya kalau pulang lagi mabuk minum, berarti mabuk ini boleh kan? Pulang dek, aku kepingin lo dek bang. Aku lagi halangan bang. Aku udah kepingin kali, aku dek tolong dek. Halangan aku bang. Udah rata-rata orang ini main kalau Kristen nih nggak pernah buka sempak, nggak pernah. Aku selalu untuk perhatikan, nggak pernah buka sempak. Aku tahu. Karena dulu banyak dulu kawan aku kan, banyak. Rupanya bolong semua sempaknya bolong. Jadi kalau sorong belakang itu pasti makannya koyak semua burung. Kenapa? Karena makan babi menggaruk pantat, kukunya panjang-panjang.
Jadi orang ini ya kalau main nggak pernah buka sempak. Pernah sekali kan kos-kosan ini di sebelah kos-kosan kan. Jadi adalah oten, udah mereka main. Kalau main perempuannya suaranya gitu semua. Rata-rata main kayak gitu. Dasar anjing. Kayak anjing kawin. Kos-kosan kan. Kos-kosan itu kan. Kos-kosan ini kan kos-kosan itu kan triplek kan namanya ruko-ruko itu kan triplek. Ini kebetulan oten. Ada 3 oten di situ. Mak, 3-tiganya oten orang Kristen semua asal main hai hu gitu. Jadi kan di kamar aku tuh kan banyak nyamuk ya kan, banyak kali nyamuk di kamar. Biasanya pakai obat anti nyamuk ya kan, pakai obat nyamuk ya kan. Tapi kalau oten itu pernah aku tengok pagi, nggak pernah pakai celana dalam perempuannya, nggak pernah. Tahu nggak apa? Rupanya tekangkang yang perempuannya itu cepetnya obat ada anti nyamuk. Mati nyamuk semua itu. Bilang cepetnya itu karena baunya nggak perlu lagi pakai anti nyamuk, cukup telanjang aja. Jadi yang oten-oten yang Kristen ini, yang bodoh-bodoh tolol ini, yang pemakan babi ini, bodoh si Kristen tolol ini, yang perempuannya itu asal tidur nggak pernah pakai celana rupanya cepetnya itu anti nyamuk bos. Dia ngeri kan? Jadi tidur tekangkang saja tidur obatnya anti nyamuk. Itulah dia. Jadi nggak perlu anti nyamuk. Jadi rata-rata kayak gitu. Rupanya bau kali nyamuk mati. Bau kali. Makanya aku terkejut kok kayak gitu semua. Rata-rata kayak gitu semua. Rupanya bau kali selangkangan. Wah, ngeri lah. Jadi itu pernah. Baunya ngeri kali. Jadi rata-rata semua Kristen kayak gitu. Perhatikan ya teman-teman ya. Aku sering kali nampak. Kalaupun kolor orang itu selalu koyak. Kenapa? Garuk pantat, kukunya panjang, koyak kolor. Habis. Ya kan? Koyak. Nanti garuk pokoknya asal main di mana ada lubangnya itu yang koyaknya. Jadi nggak perlu buka celana lagi, langsung masuk. Udah macam dibolongin. Main kali ya. Rata-rata seperti itu semua Kristen. Jalan tengok tekangkang. Perhatikan. Kalau jalan orang yang perempuan pasti tekangkang. Rupanya asal kentut. Nah, gitulah kayak gitu cuman kayak gitu. Kayak gitulah. Pernah cerita sama aku, Ito, kayak dari mana kau Ito? Aku bilang, iya bang, aku tadi berantem aku sama lakiku, tahulah berantem kayak mana? Tahulah kami di Kristen nggak boleh cerai. Terus kayak mana? Lakiku gara-gara semalam gini nggak ada duit, aku ribet, aku gaduhi lah, dipukulnya aku bang, aduh kalau merah-merah. Iya, jadi kayak mana itu dipukulinya? Nggak bisa, kami nggak bisa Kristen kan nggak bisa cerai kami kan, nggak bisa cerai ya kan. Jadi kayak mana caranya? Ya bertahan lah itu, jadi bertahan kayak gini. Jadi terus tiba-tiba pas lagi ngomong itu, ya besar kali kentut otak. Besar kali. Aduh bang, sorry bang, lupa aku tadi nggak sengaja, aku nggak sadar, aku rupanya kentut udah besar kali. Wah, gitu lagi kentutnya. Aduh, nggak sadar aku. Aduh, nggak sadar aku. Loh, kok besar kali? Kak, kau perempuan loh itu kau perempuan besar kali. Biasalah bang, cemana lagi kalau kayak gini ya kan, laki pulang mabuk ya kan, kepingin ya kan, aku lagi halangan. Nanti kalau nggak mau dikasih, nanti dia berzina sama yang lain. Jadi gimana? Terpaksa lah. Suruh dia ngambil minyak jelantah sana, minyak makan dalam bekas gorengan kenasin tuh sorong. Nah itulah minyak habis goreng kenasin tuh sorong. Nah itulah dia. Pikir aku ambil sana tuh. Pikir aku ambil ke belakang. Kenasin tuh. Itulah. Begitu kentutnya besar rata-rata kentutnya. Aduh. Kayak itulah. Begitulah baunya, kayak mana baunya lagi? Wah, belum lagi baunya kali. Jadi itu masuklah itu. Jadi kalau itu udahlah cemana lagi? Nungging lah kodek, nungging ya. Jadi pas lagi nungging itu seringkali lo cerita, seringkali lo nonton cerita itu cerita lo. Jadi seringkali aku pas mau main aku belakang, biniku kentut pula, kadang-kadang turun punya gue katanya. Sebelum dia nungging disuruh kentut keluar. Aduh, sebelum ku sorong aku. Ya Allah. Jadi itu dari Kristen tuh, itu dari Kristen bodoh itu ngomong kayak gitu. Dia itulah Kristen nih, kebodohan ini tentang bininya pun diceritakan, tentang bininya bodoh kan? Bagaimana main sama bininya dia diceritakannya kayak ginilah gara-gara Kristen bodoh tolol nih. Diceritakannya, dia bilang apa kayak gini? Ketuk dulu, cuman kayak gitu, ketuk dulu kayak gitu, cuman kita kalau nungging kayak gitu selera nggak? Selera nggak? Kalau misalkan nungging kayak gitu, aduh mah bodoh kali ini. Kalau misalkan kayak mana bang? Kayak mana? Ulangi lagi bang. Kayak mana?
Kayak gitu. Kayak selera lah kita kan. Cemana? Udahlah bang, bini lagi enak-enak tidur kan. Itulah Kristen-Kristen bodoh itu tolol tuh. Kayak gitu diceritakannya. Rata-rata orang Kristen ini memang tolol kali, bodoh kali, tolol. Memang ada otak ini, memang gitu lah. Diceritakannya. Jadi dia mereka menceritakannya sama orang-orang. Kan bodoh, hubungan rumah tangga dikasih tahu. Itulah bodoh tolol itu kalau udah mabuk ceritakannya. Kalau udah malam minum tua sama-sama, aku rupanya semalam ini aku kepingin nanti kau halangan cerita itu, ya nggak mau tak mau lah, aku minta lah, aku sorong. Kalau misal nggak mau juga dia lubang hidungnya lah, aku sorong apa lagi? Lubang hidung sorong, lubang hidungnya sorong. Kok cemana lubang hidung sorong? Aku bilang, aku bilang sama dia, Leku, kau nih Kristen apa kau nih? Aku bilang, ya aku Kristen, Tuanku Yesus katanya. Betul lah kau. Oh iya. Tuanku Yesus, aku Kristen ini, Tuanku Yesus. Masa Kristen kau nyorong hidung lubang bini kau? Kenapa rupanya? Kami Kristen bebas, mau apa aja. Mau apa aja Kristen, itu lagi mabuk. Mau apa aja. Jadi lubang hidung kau pernah kau sorong, lubang hidung bini kau? Pernah lah, waktu dia lagi halangan. Loh, kenapa nggak belakangnya? Pernah belakangnya mau aku sorong kentut, dia nggak jadi, aku nggak selera katanya. Udah nungging dia. Pernah itu aku minta, memang dia lagi halangan ya kan. Pas disuruhnya aku ngambil minyak bekas ikan asin, ikan goreng itu kan. Pas ku bawa tiba-tiba udah lo nungging lah kode, nungging biar ku sorong. Pas nungging dia, lari lah. Sempat keluar juga. Sempat keluar. Untuk keluar, aduh, adilah langsung nggak jadi lah, mengedrop lah, langsung burung kecil lah. Jadi kayak mana? Aku bilang lah, kau pun dek, kau kentut pula, kau kayak mana lah tegang lagi kayak gini? Aku bilang, kayak mana aku mau memang dasar bodoh kali gitu kayak itulah. Kau pun sampai berantem, laki bini berantem, yang disalahkan bodoh. Itulah kalau Kristen ini disalahkannya Kristennya. Kau Kristen bodoh kau dibilang sama bini. Kau lah Kristen anjing katanya, gitulah. Laki bini Bang Blen, aku udah bisa kayak bunyinya kayak mana? Coba aku ya. Jadi kalau begaduh kayak gitu nih mereka. Kalau begaduh, itulah. Kalau begaduh sama-sama laki bini, makinya gitu. Kristen anjing kau katanya. Kalau Kristen babi katanya. Gitu-gitu orang tuh. Ngeri kali kan Kristen anjing kalau laki bini itu. Kalau udah begaduh, Kristen babi kau. Kau lah babi, kau Kristen anjing katanya. Gitu-gitulah. Kau pun kenapa kau kentut? Kenapa kau kentut? Ya namanya kusra. Itu dia kena lagi kentut. Nah, kalau begitu lubang hidung kau lah mana lubang hidung? Lubang hidung lah. Lubang hidung lah. Lubang hidung buang ingus lu. Katanya lubang hidung kembang satu sebesar sebelah. Karena kan Oten kan begini, punya dia kan kuncup. Bisa masuk, bisa. Kalau makan nggak bisa, kalau Sunan nggak bisa. Kalau Sunan nggak bisa karena dia kuncup nggak Sunan bisa masuk lubang hidungnya. Bisa, tapi ujungnya aja karet kulitnya aja masuk itu aja. Itu aja yang masuk. Kulitnya aja masuk. Itu dia. Mampus kau kan anjing babi. Jangan kau coba-coba menghujat beserak kau. Malu kau retak ginjal kau kan. Udah tahu kau kami kaji, jangan kau pancing-pancing aku. Udah aku bilang malu Kristen ku buat. Kau pancing-pancing aku kesurupan, enggak kesurupan aku. Kalau kesurupan kau maki-maki, ku permalukan kau dengan kau pikirnya lebih retak ginjal kau. Ini dia kan mengambil menyamakan Al-Quran dengan Keluaran kan. Ternyata kitab mereka aja nggak sama. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anak-anakku yang sulung. Sementara di Yeremia, Efraim adalah anakku yang sulung. Kitabnya aja, satu kitab aja nggak kompak, mau nyamain pula sama Al-Quran. Gimana kau itu? Kitab mereka aja nggak kompak. Ngeripot pula kau lagi ngeripot. Nggak tumbang kau melakukan kami kaji bodoh. Kau baru tumbang. Ngeripot kau. Nggak bisa kau kalah mau tumbang. Kau bawa pasukan kemari. Kau serang kau malah aku. Lapet. Dialah si kami kaji tadi lah. Mencret kau kan. Ku maki-maki kau. Kau pikir bisa tumbang? Kau pula ngelawan aku kami kaji. Tristan dan sekelompoknya itu aja mencret dengan aku sendiri. Kau pula babi. Binatang. Mau kau lawan aku? Gak bisa kau ngelawan aku, kau malah aku, kau tumbangin, kau report. Babi kau kayak gitulah Kristen. Makanya jangan kau pancing-pancing aku binatang. Aku tadi udah lembut-lembut sama kau, udah baik-baik aku sama kau. Udah jangan kau pancing aku. Kalau kau nggak sanggup, lebih bagus kau turun. Kan kau tahu aku. Lebih bagus kau turun. Rame tadi penonton 600, malu semua Kristen. Kau tahu apa Kristen ngomong sini?
Ini gara-gara Ruben Official ya. Aku seperti ini gara-gara Ruben Official itu teman-teman ya. Kalau orang yang tahu sia saja pun kemari sia penghujat, nggak mau dia menghujat. Kalau nggak mau lebih bagus turun. Kau pula kau pancing-pancing di sini. Udah tahu kau. Kalau nggak sanggup kau turun bodoh. Jangan kau pancing-pancing. Berserak semua Kristen kau buat. Kau report pula komalku, nggak mempan lah bos. Nggak mempan bos. Mencret kau, gelisah kau kan. Kau pikirnya setelah kau turun, kau menghujat, kau turun terus mau kau rungkatkan gitu, mau kau tumbangkan. Udah ku bilang, kalau kalian menghujat di komalku ini ku turunkan, habis itu baru sepuasnya aku menghujat kalian. Bodoh nggak tuh? Bodoh nggak? Perbuatan bodoh nggak tuh? Bodoh nggak? Cuma satu gara-gara kata satu orang. Karena satu kata dan satu orang. Aku membalasnya dengan perkataan semua banyak. Bodoh lah kalau menghujat di sini bodoh. Bodoh lah kalau kau menghujat, tolol kau, bodoh, berserak kau. Udah ku bilang. Bom-bom saja pun sakit hati. Bom-bom saja pun sakit hati dengar congorku. Turun timan 2 kilo. Apalagi kau, babi. Apalagi kau, bodoh kali kau. Dari bilang, semua kalau sudah aku menghujat, semua yang tadinya berteman sama aku pun jadi tak mau dia, sakit hati dia. Udah bilang pernah, Dender, aku di bawah aja aku sama kau, nggak pernah aku berdebat, aku berkawan sama kau. Gara-gara kau tadi mulut kau kayak gini sakit kali hatiku, berantem kita, ayo bilang babi. Ngawur banyak. Gara-gara kau, kami gaji babi, anjing binatang. Udah aku bilang kau, jangan kau menghujat di komalku. Kau udah aku bilang, penghujat semua ku naikkan. Semua kau bisa dinaikkan komal Islam. Cuman aku yang naikkan, berani yang naikkan komal Islam. Dan nggak menurunkan, nggak kumit-mute. Kurang sportif apa aku lagi bos? Kurang sportif apa aku anjing? Semua penghujat cuma di komalku yang bisa kunaikkan. Coba komal lain. Sebentar ditendang, apalagi kayak kau. Semua komal penghujat kundang semua di sini, nggak ada ku mute. Tapi kalau udah mentok, kau tadi barulah ku mute. Apa yang ku tanya? Tadi kan ku biarkan kau, ku besarkan kau. Kurang sportif apa aku lagi di sini? Babi kau memang. Malah kayak gitu dijadikan kau bagus momot loh turun. sama Bang Blender. Iya. Malah dijadikan momot loh sama Bang Blender. Memang anjing nih memang. Blender, Assalamualaikum. Nah, Salam. Waalaikumsalam. Ini ada Bang Salpas Haribu. Ya Bang Bang, Blender, tadi minta aku ada DM abang, ntar lihat ya. Oh iya. Oke, aku cuman bilang itu aja. Makasih Bang Blender. Assalamualaikum. Oke Bang. Ya, Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kurang sportif apa kau? Ku naikkan kau diskusi sama aku santun, ku ikutin selera kau. Kau kalau kau bilang kau udah menyimpulkan, kau katakan kitabku mencuri lah, kitabku inilah. Aku bisa membuktikan kalau keluaran itu tidak benar. Dan ada datanya. Kau tidak bisa membuktikan Al-Quran itu tidak benar. Kau bilang pula mencuri. Babi kau. Kalau kau nggak mampu turun lah. Udah, jangan kau menghujat. Malu kau turun. Malu. Lebih mau kau kayak gini menghujat. Kurang sportif apa aku bos? Penghujat semua aku naikkan di sini. Bisa kau komal lain bisa naik kau di komal muslim. Aku pun naik ke komal kau pun bukan aku menghujat. Bagus-bagusnya. Kau bukakan data, aku bukan ku ikutin kau. Babi kali kau memang kami gaji. Jadi mau kau kayak mana rupanya anjing? Kalau kau menghujat, kau aku juga kelas penghujat. Satu-satunya kelas penghujat cuma tinggal aku. Yang ditakutin Noten sekarang ini. Enggak usah kau pancing-pancing. Lebih bagus nggak usah kau naik. Kalau kayak gitu, udah tahu aku kan? Lebih bagus kau nggak usah naik. Kau udah jelas tadi apa yang ku minta sama kau. Kau yang menyamanyamakan. Yang menyamanyamakan At-Toha dengan keluaran siapa? Kau. Kenapa pula kau yang mengatakan aku yang menyamanyamakan? Kan anjing kau tuh. Mana pernah aku mengatakan aku menyamanyamakan? Kau yang menyamakan. Ketika di At-Toha itu untuk Musa, kau buka di situ di keluaran Musa, aku adalah aku. Kan aku bilang, ku ikutin, nggak ku bantah. Udah kurang enak apa tadi diskusi? Cuma yang jelas lah, aku ikutin selera kau. Iya, nggak ku bantah. Itu pendapat kau. Tapi kita buktikan dulu. Keluaran itu benar tidak? Aku kan mengatakan kitab keluaran, bukan kitab keluaran nomor sekian ayat sekian, tidak. Kitab keluaran. Nah, kita kebuktikan kebenaran kitab keluaran itu. Ayo. Sedangkan di kitab keluaran itu menceritakan kisah Musa, Firaun mengejar Musa. Sampai membelah laut. Ayo kita buktikan mana datanya Firaun dinyatakan mati. Kalau nggak ada, kalau tidak ada di situ datanya, apakah pantas keluaran itu bisa dijadikan kebenaran? Kan nggak mungkin bisa dijadikan kebenaran kan? Ya udah, berarti keluaran itu salah. Nah, ketika Al-Quran benar, kau gabungkan kepada keluaran, kan salah. Yang positif kepada negatif kan hancur.
Mana bisa, bos. Tapi kalau bisa kau buktikan ke kitab keluaran itu adalah kebenaran, nggak apa-apa. Atau kau tunjukkan di kitab keluaran itu ada dinyatakan bahwasannya Firaun mati. Baru kuterima pernyataan kau. Kuterima, itu loh tadi permintaanku. Kuterima pernyataan kau. Oke, berarti benar apa yang kau sampaikan itu tadi. Udah, selesai. Simpel itu aja kok, sesimpel itu. Sesimpel itu. Karena kau tadi sudah panik, itulah kepanikan kau kan. Gara-gara kau tunjuk kereta tenggelam, kereta dan pasukan. Itu kau panik tadi. Di situ kau paniknya tadi, makanya mulai kau menghujat. Tahu kali aku, nggak bisa kau tunjukkan. Di situ kau tadi mulai panik, udah kemana-mana mulut kau, kan gitu Kristen. Kalau udah panik, macet, udah menghina, menghujat. Kalau udah panik, kan kayak gitulah. Kalau kau udah nggak bisa tunjukkan, turun. Kita buktikan, nggak bisa kau buktikan, kau udah tahu aku kan. Mau setel-setel pula kau diskusi sama aku, berserak lah kau bos. Jangan kau pikir aku menghujat aja. Udah paham aku kitab kau itu. Bagaimana mungkin kau mau samakan? Kalau sudah tidak ada, kalau udah nggak ada, bagaimana mungkin kau mau menggabung-gabungkan, menyamakan? Malah dia nuduh pula aku yang menyamakan, kan nggak ada otak itu. Malah mengatakan pula Al-Quran mencuri. Kan babi tuh, udahlah nggak bisa menunjukkan kebenaran, dikatakan Al-Quran mencuri, kan anjing kau tuh namanya. Kentut kalau Anjing kau namanya Kristen, tuh. kentut kalau Kristen. Gimana kentut Kristen gimana? Kau mencuri apa yang kucuri? Yang ianya, jadi sekali lagi ya, sampai saat ini Kristen tidak bisa membuktikan kalau kalian duluan ada dibanding Islam. Sampai saat ini nggak ada yang bisa buktikan. Jangan pernah kalian mengatakan seperti itu lagi ya. Ya pernah, nggak bisa kalian buktikan. Ku tantang siapa yang bisa buktikan. Ini saja sudah kebenaran tentang kita itu udah salah. Nggak ada bos. Sedangkan jasad Firaun masih ada sampai saat di Mesir. Kasihan aku melihat adab Islam. Kepala otak kau tuh adab Islam, gue bilang. Kau nggak ngaruh sama kau. Udah aku bilang, kau tahu aku kan? Kami kaji. Sebelum aku mengatakan seperti ini, kau kenal aku. Kau kenal aku lama kan? Lama kau kenal aku. Tadi kau mengatakan kau kawan aku lama. Kau tahu karakter aku kan? Tahu kan? Kalau kau tadi mengatakan mengenal aku lama dan kau tahu karakter aku. Karakter aku kalau kau menghujat, kalau Kristen menghujat pasti akan kubalas. Menggila aku balasnya. Udah tahu kau kan? Itu tahu kau. Tadi udah ku wanti-wanti sama kau, udah ku ingatkan sama kau. Udah ku ingatkan sama kau. Ya kan? Kami kaji, kau tahu aku kan? Jangan kau. Masih lembut-lembut aku tadi sama kau, lembut-lembut. Masih lembut-lembut. Jangan. Kalau nggak ada, nggak usah. Mulai kau emosi. Akhirnya apa? Sekarang baru nggak terima kau kan? Baru sekarang kau nggak terima. Bicara adab dia, Bang Blender. Dia bicara adab itu. Babi kau tuh. Kau tahu kenal aku. Bicara adab. Padahal di gereja itu nggak ada adab. Pakai rok mini di orang-orang gereja-gereja itu. Dari awal. Gereja pakai rok mini dia. Ayo main lagi. Nggak perlu kau. Sekarang isi lah. Udah bilang sama kau. Nggak usah. Kalau kau ya kami kaji. Kalau kau tahu aku, lebih bagus kau turun. Kau pula ini baik kau tadi kau. Nggak ada aku menghujat. Ada aku menghujat tadi? Nggak ada kan? Bolak-balik berapa kali kau katakan Al-Quran itu pencuri? Aku masih sabar bos. Masih sabar aku bos. Biasanya nggak sabar itu aku. Biasanya langsung kugas kau tuh. Berulang-ulang kau tadi mengatakan Al-Quran itu nggak sakit juga hatiku dengarnya bos. Ya, padahal aku tidak mengatakan. Kalau aku dasarnya mengatakan kitab keluaran itu salah, aku bisa membuktikan bos. Kebenaran dari kitab keluaran itu, ya, aku bisa membuktikan. Kau dengar aja di rekamannya, silakan. Aku ngalah tadi. Biasanya nggak pernah ngalah gini. Berapa kali dia mengatakan Al-Quran mencuri? Coba. Berapa kali? Iya. Sabar aku. Berkali-kali dia mengatakan. Berkali-kali. Sabar aku, sabar. Belum ada aku balas. Nggak ada aku balas. Sabar. Tapi lama-lama kau kok melunjak anjing. Itu ku ingatkan. Jangan menghujat. Nanti aku balas. Sekarang gitu giliran dibalas nggak terima kau. Babi kau itu namanya. Kau pikirnya. Berserak kalau udah aku menghujat. Malu semua Kristen tau kau. Gak bisa kau buktikan. Kayak gitu. Cuma Kayak lebih gitulah. seru lagi kemarin Bang Blender. Jumpa si Rasmi kan ku bilang. Minumlah darahku, makanlah dagingku, isaplah kontolku Rasmi. Oh ya bagus itu katanya. Ku bilang sama Rasmi kayak gitu. Minumlah darahku, perjamuan kudus. Minumlah darahku, makanlah dagingku, isaplah kontolku.
Itu perjamuan kudus. Bilang sama Rasmi kayak gitu. Iya betul itu kata Rasmi. Kadang-kadang orang katakan itu betul. apa ya, nggak tahu diri. Mereka hanya 6%-nya di Indonesia ini, ya kan? Berapa persennya? 6% kan? Iya. 5,5 sekarang udah kurang. 15% gitu kayaknya bang. Enggak, semenjak Pendeta pun udah banyak mau mualaf. Enggak, udah banyak mualaf bang. Udah banyak banget ya. Latuh lagi. 87,5 ya. 87,5. Sekarang gitu lah ya. Hah? Iya. Berapa persen? 6% ya. 6% ya di Indonesia. Selebihnya 6% Islam. lebih. Nah, ya Protestan itu 6% lebih. 6%. Ya sekitar gitulah 8% lah ya kita buat ya. Nah, selainnya Islam, ini negara mayoritas. Nggak begitu banyak. Udah toleransi kita terhadap mereka coba. Kalau seandainya Kristen lebih mayoritas, nggak bisa bangun masjid kita. Nggak bisa, Bos. Tapi mereka bisa. Udah, kemudian apa lagi? Hari libur Kristen dibuat tanggal merah, libur umum. Terus apa lagi? Nah, artinya di 8% itu rata-rata mereka kerja ya di bawah naungan negara. Di bawah naungan negara kan? Hah? Pemerintah PNS. Nah, negara itu siapa? Anggaran dananya dari mana? APBN, dari mana pajak? Pajak siapa? Islam. Berarti kami juga yang ngasih makan kau, jeng. Kami juga ngasih makan kau, tapi kau pula lagi nggak tahu diri kau tuh. Tahu diri. Kalau nggak karena Nabi Muhammad, udah habis kau berserak. Kalau nggak karena Nabi Muhammad, iya, udah habis kalian. Karena adanya Nabi Muhammad itu menjalankan kesabaran dan toleransi. Kalau nggak karena Nabi Muhammad, waduh, kau tengoklah. Kalau itu udah lari, kau begitu turun lapang, aku Islam, sahadat kau langsung sahadat kau pasti. Langsung kau sahadat, hah? Langsung sahadat. Enaknya kan berdosa. Kau pikir berdosa? Maki-maki kau? Hah? Orang kafir kayak om yang memang berdosa. Mana berdosanya bodoh? Kami Muslim itu berdebatlah dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara yang baik. Kami tegaskan bagaimana tingkah laku Kristen-Kristen itu ya kami hadapi dengan cara yang terbaik. Jangan kau pikir kami berdosa. Kami hadapi kalian itu dengan cara yang terbaik. Kalian menghujat, kami bisa menghujat. Karena memang sebenarnya fakta itu. Yesus itu keluar dari lubang pepek Maria, jelas itu. Jelas itu, memang betul kok. Nenen keluar dari lubang pepek jadi Tuhan, jelas itu. Itu kalian catat itu. Di waktu Yesus itu lahir keluar dari lubang memek Maria, nggak mungkin keluar dari lubang burit Maria. Jelas itu, keluar dari lubang memek. Tuhan yang kalian Tuhan tekan itu keluar dari lubang pepek, jelas itu. Kalian catat itu semua Iya. Udah, artinya gini, jadi nggak ada, nggak usah kau katakan ada Islam nggak ada ya. Jadi teman-teman ya, nanti akan aku putar rekamannya, oke? Akan aku putar di sini ada rekamannya. Bagaimana perdiskusian antara aku dan penghujat. Kami kaji itu penghujat tuh, itu penghujat kelas itu, sama-sama raja debat tuh sama itu. Tahu kenal kali aku nih si kami kaji nih, kenal kali, tahu kali. Sudah, ini penghujat kakap ini. Jadi ya, kalau dia naik ke komal-komal Islam pasti dicampakkan. Dan aku ya, aku komalku ini kutampung. Penghujat ku terima. Kulayani dengan baik teman-teman ya. Kalian lihat ya, kulayani dengan baik penghujat. Di komal lain nggak ada, ku terima. Terima, tapi aku selalu mengatakan kan, aku penghujat, jangan kau menghujat. Dari awal dia naik, jangan kau menghujat kami kaji ya. Itu ku ingatkan tadi, pelan-pelan ada rekamannya. Oke, ku terima tadi Oten, silakan. Kau mengatakan toh aku tidak membantah, aku tidak kejang-kejang, aku tidak panik. Ku ikutin. Kau minta besarkan, kau tunjukkan, ku tunjukkan. Ya, tunjukkan. Ku ikutin kau semua tadi. Nggak ada aku panik, nggak ada aku kejang-kejang, nggak ada. Ya, nanti rekamannya sendiri dengar. Ya, udah, ku terima. Nah, sekarang kita bicara by data. Apa yang kau tunjukkan? Apa yang ku inginkan, tunjukkan datanya. Kalau nggak bisa menunjukkan data, ini yang terjadi. Panik, maki-maki, menghujat, ini Kristen. Jadi biar contoh, ya, nggak bisa membuktikan. Karena Kristen ini berdebat itu, mereka mencari menang kalah, bos, bukan kebenaran. Inilah dia. Makanya aku tahu, mereka lebih penting lagi di harga diri, marwah, daripada agama dan ajarannya.
Itu fakta, bos. Makanya aku menyerang personal. Makanya Kristen ini, aku tahu kelemahannya, harga diri. Kalau dia kalah, dia malu. Apalagi kayak gitu, nggak berani dia turun, malu dia. Malu dia. Nah, nggak apa-apa, rekamannya. Ketika aku membalas kayak gitu tadi, udah aku bilang, aku balas kata-kataku, maki-makian, dia cuma bisa mengatakan, adab Islam, kepala otak kau. Udah cukup aku ngalah sama kau tadi, anjing. Nah, kalau aku balas kau nggak terima. Curhat mamak kau tuh kau curhatin, bodoh. Mamak kau tuh kau sorong, kami gaji, bodat, biang, heang, dali kau, binatang, heang. Iya, Adab Islam. tadi dia masuk masih diterima baik loh sama Bang Blender. Yang lain udah pada ini kan. Bang Blender loh yang baik tadi nerima dia. Dia typingnya tuh soal ada, padahal orang di gereja tuh jingkrak pakai rok mini. Nampak pahanya orang pergi ke gereja itu pakai rok mini itu. Seksi-seksi, kayak mau ke mall itu. Neneknya pun nampak itu orang-orang ke gereja itu. Bukan nggak tahu aku. Tahu hari Minggu itu pakai rok mini. Belahan dadanya pun kelihatan. Islam kalilah kau blender, Islam kalilah kau blender. Baru kau salahkan aku, Islam kalilah kau blender. Udah tahu, kau udah tahu kau nggak kenal aku. Tadi kau yang mengatakan kau kenal aku lama. Jadi kau nggak kenal kau sama aku. Tadi kau yang mengatakan aku kenal lama. Orang ini tadi udah mulai ribut kan? Udah mulai ribut tadi yang di atas ini kan, sama kau kan? Tapi aku yang tenangkan. Iya. Ya kan? Benar. Sudah sering saya ingatkan teman-teman yang mau naik di room sini naik diskusi, jangan seperti itu. Itulah akibatnya tadi. Bang Blender itu bagus loh kalau diskusi baik-baik. Bang Errol, dia mengatakan Al-Quran itu mencuri Bible dia katanya. Itulah dia, menghujat itu namanya. Hasil mengkanon itu punyanya Yahudi, makanya bilangan, keluaran, ulangan. Itu kan Yahudi punya yang di kanon-kanon oten-oten itu. Nggak sadar dia. Al-Quran berdiri sendiri, di dalamnya ada nama-nama malaikat, beberapa malaikat. Nabinya jelas 25 nabi dan rasul. Gitu. Makanya kalau di kitab-kitab lain itu, setahu saya, malaikat itu cuma siapa aja, si Gabriel aja, yang lain-lainnya enggak ada namanya. Justru di dalam Al-Quran itu yang lengkap. Nama-nama malaikatnya, nabinya jelas 25 nabi dan rasul, apalagi. Gitu, makanya teman-teman kalau mau diskusi ya diskusi. Kurang apa Bang Blender sudah. Kalian dihormati, naik di sini, dikasih ruang, minta dibesarkan. Apalagi? Iya. Halo. Dia yang awal mula menyamakan Al-Quran dengan Bible, disama-samakan. Habis itu dia menuduh Al-Quran mencuri. Itulah dia tadi. Kamikaze. Kan sudah sering saya ingatkan, aku sudah beberapa kali berbicara, bahkan di koma-koma lain juga aku kasih tahu. Bang Blender itu kalau kau naik di sana, kalau kamu diskusi sama dia, sama siapa saja yang ada di situ silakan. Cuma satu, jangan kau menghujat di sana, kan begitu. Saya kasih tahu juga teman-teman yang lain itu. Kalau mau diskusi ya diskusi. Ini larinya kemana-mana. Kalau sudah terdesak gitu ya sudah bilang aku tidak mampu sudah ini. Kan tadi disuruh minta dibuktikan bahwa keluaran itu betul-betul identik. Makanya di situ Bang Blender tanya masalah Firaun. Ternyata pas dia buka itu cuma gerobaknya aja sama pasukan. Tidak ada di situ tertulis Firaun. Kan begitu. Maka tadi sempat saya tanyakan, di situ kan cuma gerobaknya aja. Bukan Firaunnya di situ tertulis gerobak dan pasukannya. Gerobak atau apa sih tadi itu gerobak? Kok gerobak sih?